Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silakan memimpin doanya. Berdiri. Doa mulai. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Abi. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu buku tulisnya terlebih dahulu. Ya? Oke. Jika sudah, kita melaksanakan atau melakukan stretching terlebih dahulu. Nanti Belinya akan memimpin stretchingnya ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada maksudnya yaitu tumbuhan berbunga. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami maupun buatan. Yang kedua, melalui gambar, peserta didik dapat membedakan beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami maupun buatan. Kita langsung saja ke materi. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa disertai bertemunya sel kelamin jantan atau sel kelamin betina, atau nama lainnya adalah tanpa melalui perkawinan. Ya, namanya. Jadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah vegetatif buatan, adalah perkembangbiakan melalui bantuan manusia. Yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi lapis tanaman. Jadi kalian tahu umbi lapis? Ya, jadi umbi lapis itu merupakan lapisan daun yang berdaging dan memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya itu adalah bawang merah atau bawang putih. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Yang kedua adalah umbi akar. Nah, umbi akar itu adalah bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya ada apel dan lobak. Pernah melihat lobak? Pernah memakannya? Ada. Oke, nanti beli di pasar ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah umbi batang anak-anak. Jadi umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya itu menggelembung menjadi umbi. Jadi contoh tanamannya itu adalah kentang anak-anak. Kentang yang seringkali kita makan ya. Ini adalah contoh gambar dari kentang yang tumbuhnya itu di dalam tanah. Yang keempat adalah gerabi atau stolon. Adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Jadi contoh tumbuhan yang memiliki perkembangbiakannya secara gerabi atau stolon itu adalah tanaman stroberi. Jadi dia menjalar ke sampingnya. Ada semanggi juga ya namanya. Lanjut, ada tuna sama anak. Tuna itu adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang. Jadi tunas muda itu menjadi tumbuhan baru seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara bertunas itu adalah pohon pisang. Pernah melihat pohon pisang? Pernah melihat tanamannya itu ada di sebelahnya itu kecil, tumbuh kecil?
Nah, ada daun, ada batangnya tuh nah. Nah, itulah yang disebut dengan bunga tanaman. Nanti dia akan membentuk tumbuhan baru lagi. Ya. Selain pisang, pohon pisang, ada juga yang namanya bambu, pohon bambu dan juga pohon bambu. Yang kelima ada rizoma atau akar hingga. Dimana rizoma itu adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi contoh tumbuhannya itu ada kunyit, temulawak, dan jahe. Oke, sampai di sana paham mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya sampai sana? Oke, sebelum melanjutkannya. Oke, kita lanjutkan mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, anak-anak, vegetatif buatan berarti yang dibuat oleh manusia. Jadi dia tidak alami secara alamiah. Jadi dia secara buatan yang dibuat, yang bisa dibuat oleh manusia, anak-anak. Yang pertama adalah mencangkok. Jadi mencangkok itu, siapa yang pernah mencangkok di sini? Orang tuanya, misalnya bapaknya. Jadi pernah melihat, Dinda? Jadi mencangkok itu adalah usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batangnya. Ini contoh gambar dari mencangkok. Nah, yang kedua ada stek. Jadi stek itu adalah cara memperbanyak tanaman dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Nah, itu proses dari menstek sebuah tanamannya. Yang ketiga ada merunduk tanaman. Jadi merunduk itu adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan mengendalikannya ke dalam tanah. Ini gambarnya saya perhatikan. Keempat ada okulasi atau menempel. Jadi okulasi itu adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induknya. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Ya. Oke, sampai di sana materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak, untuk memantapkan kalian dalam pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan lembar kerja ya. Bu Enda akan memberikan kalian lembar kerja. Silakan kalian kerjakan berkelompok ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Isi nama kelompok terlebih dahulu. Setelah itu baru nama anggotanya. Ya.
Sudah? Sudah? Oke, jika sudah, silakan dikumpulkan ya. Ya anak-anak, jika sudah, nanti Bu Deni akan koreksi tugas kalian ini. Nanti akan Bu Deni bagikan minggu depan ya. Nah, setelah ini, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Oke, jika tidak, jadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi vegetatif alami itu yang pertama ada yang namanya umbi lapis, yang kedua ada namanya umbi akar, umbi batang, apalagi rizoma atau akar tinggal, geragi atau stolon, dan apa? Tunas. Nah, itu merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah yang pertama ada mencangkok, stek, apalagi merunduk, dan menempel atau okulasi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika kalian sudah paham, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo untuk kelas, silakan memimpin doa.